So guys, ini adalah Bose Quiet Comfort Ultra Earbuds dan Bose Quiet Comfort Ultra Headphones edisi anniversary. Ini ada satu TWS dan satu headphone dengan ANC Premium dan tentunya yang terbaik dari Bose. Hari ini gue mau ngomongin pendapat gue tentang dua device ini sambil gue mungkin bawa jalan tipis-tipis. Oke, gue emang udah pengguna Bose. Jadi ada beberapa produk Bose di rumah gue dan beberapa udah gue bikin video reviewnya. Dan lo bisa lihat sendiri ya. Setiap hari gue denger soundbarnya dan sebagai TWS gue sering banget kalau lagi jalan kaki tuh commuting dengan public transport misalnya pakai Bose Ultra Open Earbuds nih, yang ini. Oke, disclaimer dulu ya, Bose emang ngirimin gue barang-barang ini, tapi gue nggak dibayar untuk ngomong yang nggak sesuai dengan pikiran gue. Dan ini tidak melalui proses approval. So, I am a fan of Bose, yes, but if you know me, I always try to be my best to be fair to you guys. Oke, let's get the challenges out of the way first. Gini, Bose ini emang premium, harga juga boleh dibilang premium. Yang headphone ini harga resminya 6,5 lah kira-kira, 6,5 juta. Dan earbuds ini harganya kira-kira 4,5 juta. Dan ini menempatkan kira-kira sejajar dengan saingannya kayak Sony WH dan WF 1000XM5, terus Sennheiser Momentum 4 Wireless dan TWS-nya, tapi masih juga di bawah Apple AirPods Max dan Sonos Ace ya. Kalau ini memang budget kalian, mungkin video ini berguna untuk jadi konsiderasi beli. Tapi kalau nggak pun, dinikmati aja lah videonya ya. Ini adalah versi 60 tahun. Wow, 60th anniversary-nya. Yes, 60. It is saying something. Jadi suatu audio company yang berdiri kuat 60 tahun tuh nggak main-main. Dan untuk merayakannya, dia ngeluarin warna baru. Ini diamond. Lihat deh, shining, shimmering, splendid gitu kan. Sebelum kita keluar dulu untuk ngetes dalam boxnya yang bikin nyaman, kalau udah namanya headphone premium, treatment premiumnya tuh juga kita rasakan bahkan dari unboxingnya. Kita dapat carrying case dengan desain dan material yang juga premium, serta slot penyimpanan kabel tuh juga ada di dalamnya ini. Carrying case ini tergolong kecil karena headphone-nya itu sendiri bisa kayak dilipat gitu. Jadi dilipat sebagian ini, masuk tas, di casing seperti ini, gak gitu boros tempat. Nah, pengalaman gue untuk makainya itu udah pasti pertama dasarnya harus connect ke smartphone. Nah, ya jelas lah ya. Abis connect ke Bluetooth, mungkin disarankan untuk mendownload aplikasinya namanya Bose. Walau sebenarnya nggak harus, oke? Nah, tambahkan produknya di situ secara mudah aja dan dari apps-nya itu kita bisa belajar tips and trick yang diberikan ada dalam aplikasinya. Tapi kalau malas, sini gue jelasin. Ini gunanya video ini. Secara tombolnya, ini boleh dibilang cukup secara jumlah, bahkan minimalis. Tombol cuma 2 tombol fisiknya. Nah ini bagus ya menurut gue, jadi gue gampang ingetnya. Tombol Bluetooth, ada yang bawah ini adalah tombol Bluetooth pairing yang merangkap sebagai power. Jadi kalau ditahan, dia akan nyalain atau matiin. Terus kalau ditahan lebih lama lagi untuk pairing, dia akan sampai ada kelap-kelip biru dan juga ada tulisan ready to pair, ada suara ready to pair. Sedangkan kalau dalam keadaan nyala, kita tekan sekali tombol Bluetooth ini, dia akan ngasih info, dia terkoneksi ke device yang mana. Karena perlu diingat, ini bisa pairing sampai 2 device, multi devices. Nah, ada satu lagi tombol lagi di atasnya. Itu namanya tombol multifunction. Dari namanya kita paham bahwa tombol ini banyak fungsinya. Fungsi dasar tentunya untuk play and pause lagu yang kita dengerin. Dengan dipencet sekali aja, klik. Nah, pencet 2 kali klik, dia akan next track. 3 kali klik, dia akan previous track. Sedangkan kalau kita tahan, dia akan mengubah antara 3 mode atau berapapun mode yang udah kita set. Quiet, kita paham ini adalah ANC-nya aktif dan full. Sedangkan aware itu fungsinya membuat kita bisa mendengar suara dari luar. Jadi ANC-nya full mati. Ini berguna untuk kita yang kalau di luar jalan kaki atau sekedar ya duduk-duduk di luar tapi pindah-pindah terus harus dengar keadaan sekitar demi safety. Nah, aware nih cocok. Nah, satu lagi ini immersion. Immersion itu bukan ANC, beda. Tapi mode immersion ini mengaktifkan ANC dan immersionnya. Ini levelnya mungkin di atasnya stereo, oke? Jadi kalau stereo kita mendengarkan suara dari kanan kiri, sedangkan seperti menggabungkan suara surround ini dan letak kita di mana. Gampangnya sama dengan kalau Apple punya spatial audio. Spatial, not special, ada bedanya. Nah, hal ini bisa terjadi karena ada Snapdragon Sound. Nah, 2 ini ada Snapdragon Sound-nya. Ini bisa 3 pilihan. Tanpa immersion atau immersionnya mati, still
atau kitanya nggak bergerak tapi pala kita mau bergerak, dan moving. Pala kita bergerak, mungkin juga kita sambil pindah-pindah tempat. Tanpa immersion, kita akan menikmati stereo pada umumnya. Tapi kalau kita nyalakan still, kita bisa misalkan stereo yang relatif terhadap gerakan kepala kita di satu tempat yang sama. Bedanya dengan moving, walaupun kita goyang-goyang palanya, tapi kita tambahkan dengan kita berpindah tempat. Nah ingat, Snapdragon Sound ini cuma bisa dinikmati dengan device yang compatible aja. Justru di iPhone malah nggak maksimal. Bisa sih kita menikmati spatial audionya atau immersionnya tadi, tapi nggak maksimal. Kita bisa rasakan demongnya di aplikasi Bose-nya tadi. Dia akan terasa. Yang lainnya debatable nih, karena Snapdragon Sound bukan cuma immersionnya spatial audio tadi, tapi juga ada lossless audio, low latency, dan konektivitas yang ya semakin minimal terganggunya. So, itu adalah kelebihan Snapdragon yang lain. Yang saat ini yang gue punya, dia cuma ada di Vivo X Fold 3 ini. Oke? Tapi enaknya di iPhone, aplikasi tuh lebih stabil di iPhone. Aplikasinya tuh lebih enak dipakainya. Di Android perlu perkembangan lah. Cuman balik lagi, kalau memang pengen pakai, sebenarnya nggak perlu install aplikasinya. It works, tapi nggak lengkap aja pengalamannya. Wait, balik lagi ya. Tombol fisik yang clickable itu memang cuma 2. Tapi ada satu lagi nih, tombol sentuh di bagian yang ada garisnya ini. Utamanya ini adalah volume slider, artinya dia dibikin garis karena lebih enak dipegangnya, kerasa oh ini yang mana nih. Nah di slide ke atas volumenya naik, di slide ke bawah volumenya turun, jelas. Dan ada fungsi tambahan lagi untuk shortcut. Dia bisa di set untuk apa? Dengan ditahan. Nah itu di aplikasinya bisa lo set pada defaultnya immersionnya tadi. Terus lo bisa set juga ada ganti battery level, terus ada ganti access voice assistant, terus bisa ganti juga khusus di Spotify. Dan semua tombol tadi ini terletak di kuping bagian kanan aja. Convenient, jadi lo nggak usah gonta-ganti tangan. Dia cuma ada di kanan dan kita cuma perlu ingat 2 tombol fisik, 1 tombol sentuh. Oke, spoiler alert, ini adalah salah satu yang terbaik NNC-nya. Kita tes dengan taruh 2 lapel mic dan di dalamnya kita ubah mode-modenya dari quiet, aware ke immersive. Coba kalian dengarkan menggunakan headphone juga, kerasa nggak beda? Oke, quiet. Ini adalah mode di mana ANC full nyala dan immersion mati. Aware ini adalah di mana ANC full mati dan immersion mati. Nah, kita lihat lagi hujan, kedengeran banget suara hujannya. Kita ubah ke mode immersion di mana ANC full nyala dan immersion nyala sebagai motion. Immersion. Yes, ini ANC full mentok kanan dengan adanya immersion juga. Jadi kalau musik bermain, penjelasan tentang immersion udah ada di video sebelumnya. Kerasa nggak perbedaannya? Kita balik lagi ke mode aware. Suara hujan kedengeran banget menurut gue. Menurut kalian gimana? Quiet. Oke? So, gimana menurut kalian? Kedengeran nggak bedanya? Pakai headphone nggak tadi? Kalau gue, jujur ya, gue sebenarnya bukan audiophile banget dan kuping gue nggak segitu sensitif bisa bedain ya. Disclaimer dulu nih. Tapi kalau ANC gampang bedainnya, dari yang berisik banget ke diem banget, itu memang ini emang juara sih. Bisa jadi karena bantuan pasifnya juga kuat. Gini nih, secara desain build-nya itu mantap banget. Dia dipakai tuh kalau dikencengin, rapatnya tuh rapat banget. Rapat, tapi nggak berat. Jadi nggak bikin pusing juga lama-lama. Ini ngaruh ke ANC-nya. Karena lo mencari ANC terbaik di kelasnya, ya bisa aja ini. Ini yang terbaik menurut gue. Bagus banget. Nah, sekarang kita bahas versi earbuds-nya. Gue gak akan panjang bahas yang ini karena gue udah bahas kebanyakan fiturnya yang di headphone-nya. So pada dasarnya ini adalah versi earbuds-nya dari headphone ini dibikin earbuds TWS tanpa passive noise cancellation karena nggak ada ear cup-nya segala macam, tanpa physical button di sininya di buds-nya masing-masing ini, dan tentu dengan ukuran baterai yang lebih kecil karena ya ukuran device-nya sendiri jauh lebih kecil. Fiturnya masih sama, tetap ada immersion, tetap IPX4 certification untuk ketahanan airnya, terus ANC-nya yang baik sekali kinerjanya, aktif doang ya tanpa passive, dan shortcut yang bisa di set bukan cuma di kanan kalau yang earbuds, tapi kanan
kanan dan kiri. Kenapa kanan kiri? Karena mungkin TWS ini sifatnya lebih kecil, nggak nutupin kepala, nggak ngerusak hairstyle gue yang udah oke culture ini, dan tanpa physical button tadi, jadi mengkompensasi. Jadi gitu, kalau yang ini ada physical button, ini nggak ada. It all works perfectly menurut gue. Bahkan dengan sedia beberapa ear tip ini, dia bisa diganti ada dua, yang di bagian dalamnya dan di bagian luarnya. Ini lumayan sih, ada redam suara secara pasifnya dan kenyamanan makainya itu lebih enak. Ini satu-satunya earbuds yang gue coba punya dua adjustable rubber yang bisa diganti di tiap kupingnya. Dua. So, ada satu hal lagi yang mau gue tes, yaitu mic-nya. Kita coba metode biasa gue yang sama, yaitu di ruangan tertutup, sepi di studio gue ini, dan juga satu nanti gue ke coffee shop, dimana gue juga sering penting juga di coffee shop. Ini works nggak as a mic? Oke, ini posisi kerja gue sehari-hari seperti ini nih, dan sebenarnya nggak ada dia di sini. Tapi ya udahlah, for the sake of this video. Nah, ini masih menggunakan mic lapel ini, dan sekarang gue mau menggunakan mic-nya, headphone-nya. Nah, ini sudah menggunakan Bose Quiet Comfort Ultra atau Ultra Quiet Comfort. Ini sudah menggunakan Bose Ultra Quiet. Ini sudah menggunakan Bose Ultra Quiet Comfort Headphone. Suaranya gimana? Apakah suara bocil ini masuk atau suara environment masuk? Kamu bukan bocil. Kamu bisa denger dia? Coba kamu ngomong lagi. Nah, masuk nggak tuh? Oke, gue sehari-hari kalau kerja begini. Ada yang gangguin. Dan ini direkam menggunakan Bose Ultra Quiet Comfort yang earbuds. Nah, gimana suaranya menurut kalian? Apakah oke? Coba kamu ngomong deh. Say something. Kedengeran nggak? Gue lagi di Common Grounds, coffee shop dekat rumah gue, dan kita kalau meeting biasanya di sini karena paling deket juga, dan suasananya ya seginilah. Ini masih direkam menggunakan mic yang lapel mic gue biasanya. Nah, kalau kita mau menggunakan sini, suaranya itu mungkin kira-kira akan seperti ini. Oke, ini menggunakan Bose Ultra Quiet Comfort Headphones. Gimana suaranya? Apakah mic-nya bagus apa enggak? Menurut kalian gimana? Silakan di kolom komentar. Dan ini menggunakan Bose Ultra Quiet Comfort yang earbuds. Jadi suaranya apakah berbeda? Apakah yang tadi lebih baik? Apa ini yang lebih baik? Silakan di kolom komentar ya. Setelah lo denger itu, menurut gue mungkin satu area yang bisa ditingkatkan lagi, yaitu mic-nya tadi. Oke, gue paham kalau tujuan Bose mungkin fokusnya menjadi yang terbaik di sound quality-nya, di speaker-nya, yang arguably dia bisa jadi mendekati yang terbaik. Kualitas suaranya udah nyaman banget di kuping gue. Gue bisa merasakan bass yang kuat, clarity-nya tuh jelas banget, dan surround system yang kena banget, pas banget itu immersion-nya. Apalagi pas ngetesnya itu tadi, immersive-nya. Yummy. Belum lagi dijadiin satu grup dengan perangkat Bose gue yang lain di rumah. Jadi kayak gue bisa grouping Bluetooth itu pakai Bose soundbar di depan, tapi juga masih pakai headphone-nya kalau misalnya gue pengen dengar lebih keras dibanding yang nonton di seberang gue. Oke, tapi dear Bose, microphone is very important too. Karena sejak pandemi ini jadi faktor penentu beli earphone, terutama untuk meeting online makin banyak. Nggak sebanyak pandemi tapi tetap banyak nih. So let's go Bose. I know you can. Bose Ultra Quiet Comfort Headphones is one of the option to get when you have the budget. Kemarin traveling sama Putu Reza pun dia ngebanggain headphone yang sama karena cuma satu alasan belinya. ANC di pesawat, ngeblok suara orang yang ngorok, bayi nangis, sampai orang yang suka aji mumpung, free flow wine gitu di pesawat. That's it, cuma karena alasan itu dia sold. Gue gak heran kalau semua banyak mikir hal yang sama. Gue pun kebeli, ANC-nya gokil banget. Jadi go to gue kalau naik pesawat. So, gimana menurut lo? Harganya cocokkah untuk fitur-fitur dan kualitasnya? Kalau nggak percaya gue, suaranya belum kedengeran dengan keterbatasan mic gue atau speaker di komputer lo, mungkin lo bisa main ke toko-tokonya Bose. Favorit gue di Pacific Place, tapi dia banyak banget ada di seluruh Indonesia. So, gas ya, gas! Kalau suka konten ini ngebantu, jangan lupa like, share, subscribe, segala macem lah. Yuk, help me grow this channel. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye now, be nice. Apa gue pakai dua-duanya ya? Enggak.